Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempersembahkan kisah Islam, kisah pilih sahabat Nabi Bilal bin Rabah, kisah rindu kepada Rasul. Sahabat Bilal bin Rabah adalah orang yang sangat dicintai Rasulullah dan sangat mencintai Rasulullah. Pada suatu ketika, sahabat Bilal mendatangi Khalifah Abu Bakar. Lalu dia berkata, "Wahai Abu Bakar, aku mohon izin kepadamu. Izinkanlah aku tidak adzan lagi." Wahai sahabat Bilal, aku tidak bisa memberhentikan orang yang telah diangkat Rasulullah, wahai Bilal. Lalu sahabat Bilal pun tetap bersikeras minta izin kepada Khalifah Abu Bakar. Wahai Khalifah Abu Bakar, aku minta izin kepadamu, izinkanlah agar aku tidak adzan lagi. Lalu Khalifah Abu Bakar menjawab dengan kerasnya, "Wahai sahabat Bilal, sekali tidak kecuali engkau mempunyai alasan." Kemudian sahabat Bilal lemas sambil meneteskan air mata. Lalu dia melihat ke menara, melihat ke bawah. Bertambah deras tangisnya, lalu berkata kepada Khalifah Abu Bakar, "Wahai Khalifah Abu Bakar, sungguh aku teringat masa ketika dulu aku naik ke menara. Sebelum aku adzan selalu aku melihat dulu Rasulullah. Dan ketika aku turun, aku disambut Rasulullah. Bahkan ketika aku masih tidur, Rasulullah pun membangunkanku. Wahai Bilal, waktu sholat. Begitu juga terkadang aku mendatangi kamar Rasulullah. Wahai Rasulullah, waktu sholat." Tangis sahabat Bilal semakin keras. Begitu juga Khalifah Abu Bakar pun meneteskan air mata. Wahai Bilal, kalau memang itu alasannya, baiklah, aku mengizinkanmu. Kemudian sahabat Bilal beranjak pergi meninggalkan Madinah menuju ke Syam. Diriwayatkan sahabat Bilal menaiki onta. Di Syam sahabat Bilal tidak berhari-hari, bahkan berbulan-bulan yang panjang. Seketika sahabat Bilal sampai di Syam. Ketika waktu sudah berbulan-bulan lamanya, sahabat Bilal bermimpi ditemui oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, mada jawab lima lam nangdurni." Wahai Bilal, sungguh kerasnya hatimu sehingga engkau lama tak kunjung padaku. Lalu ketika itu sahabat Bilal terbangun bergegas dan menangis menjerit ketakutan. Aku takut. Lalu keluarganya pun bergegas, terkejut melihat Bilal menjerit-menjerit menangis ketakutan. "Wahai Bilal, ada apa? Kenapa engkau ketakutan, wahai Bilal?"
Sungguh aku merasa takut, karena aku tidak ingin ditinggalkan oleh orang yang kukasihi dan sangat kukasihi. Dia adalah baginda Rasulullah SAW. Apakah salahmu? Kenapa? Rasulullah berkata kepadaku, beliau menegurku, wahai Bilal, begitu gersang dan kerasnya hatimu sehingga engkau lama tidak kunjung padaku. Begitulah kata Rasulullah dalam mimpiku. Bilal, itu namanya mungkin sudah saatnya engkau untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kemudian dengan itu sahabat Bilal pun segera bersiap-siap untuk berziarah ke makam Rasulullah. Dengan rasa besar, rasa rindu yang dipendam oleh Bilal, dengan rasa cintanya yang sangat besar kepada Rasulullah SAW, Bilal pun berangkat ke Madinah dengan jalan kaki. Tiada rasa lelah yang dirasakan, karena sangat besarnya rasa rindu yang dirasakan Bilal kepada Rasulullah. Ketika di perjalanan, Bilal pun sangat menikmati perjalanan itu. Perjalanan begitu dia rasakan penuh dengan bahagia, karena akan merasakan perjumpaan dengan kekasih, orang yang sangat dicintainya. Bilal pun berjalan. Ketika sudah mulai mendekat kota Madinah, tak terasa sahabat Bilal pun mengucurkan air mata yang semakin deras. Ketika sahabat Bilal melihat bukit-bukit, tak terasa bahwa itu adalah saksi hidup ketika Rasulullah hidup. Ketika itu berjalan di bukit-bukit itu dengan Bilal, lalu tambah terkucurnya air mata Bilal di Madinah. Sahabat Bilal ketika perjalanan pun, pojok kota pun tidak nampak, hutan-hutan pun tidak nampak, karena rasa besar kasih sayangnya kepada Rasulullah dengan rindu yang sangat dia impikan untuk segera berjumpa dengan kekasih, orang yang sangat dikasihinya. Ketika sampai di depan makam Rasulullah, karena orang yang kecapean berjalan kaki, sahabat Bilal pun bersimpuh di hadapan makam Rasulullah dengan suara yang sudah parau karena senayanya orang yang kecapean. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Sahabat Bilal pun mengucur air mata dengan derasnya di hadapan makam Rasulullah. Kemudian ada tangan yang memegang punggung sahabat Bilal. Kedati tolehnya, ternyata beliau adalah Khalifah Abu Bakar. Wahai sahabat Bilal, kenapa engkau menangis depan kubur Rasulullah? Wahai Khalifah Abu Bakar, sungguh aku tidak bisa menahan rasa rinduku kepada Rasulullah, dan sehingga aku pun merasa ketakutan yang sangat dahsyat. Karena ketika aku di Syam, aku bermimpi ditemui Rasulullah, dan Rasulullah pun menegurku, wahai Bilal, betapa gersang dan kerasnya hatimu sehingga engkau lama tak kunjung kepadaku. Aku takut wahai Khalifah Abu Bakar,
Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Lalu dengan niatan menghibur, Khalifah Abu Bakar berusaha meredakan tangis dan kesedihan sahabat Bilal. Wahai Bilal, mana mungkin Rasulullah meninggalkanmu karena orang yang meneteskan air mata di situ karena menahan rindu Rasulullah, dialah orang yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yaitu kamu wahai Bilal. Lalu sahabat Bilal terbangun, benarkah begitu wahai Khalifah? Lalu sahabat Bilal pun memeluk dengan erat Khalifah Abu Bakar, dan dia pun terhenti menangisnya dan tersenyum. Kemudian Khalifah Abu Bakar pun berkata kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, mumpung engkau di Madinah, beadzanlah. Kepiluan sahabat Bilal datang kembali. Lalu Bilal pun meneteskan air mata lagi. Wahai Khalifah Abu Bakar, aku tidak bisa melakukan itu karena di masa dulu aku selalu didampingi dengan Rasulullah. Begitupun juga aku selalu mendampingi Rasulullah. Ketika aku mau ke menara pun Rasulullah selalu mengantarku. Aku selalu sebelum azan menengok, melihat Rasulullah. Begitu aku turun pun disambut Rasulullah. Itu pun aku lakukan 5 waktu dalam sehari wahai Khalifah. Aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup untuk azan lagi. Kemudian datanglah 2 anak kecil yang memegang tangan sahabat Bilal. Ketika itu ditengoknya sebelah kanan, ternyata beliau adalah Sayyidina Hasan, dan ditengok tangan sebelah kiri, di situ adalah beliau Sayyidina Husain. Lalu sahabat Bilal pun lalu bersimpu dan menjulurkan tangannya, ya Allah, terima kasih, Engkau telah mendatangkan orang yang sangat dicintai Rasulullah, di mana aku sedang menidukan Rasulullah. Kemudian dengan datang Sayyidina Hasan dan Husain, kakak tukang adzan. Ketika sahabat Bilal menengok wajah Sayyidina Husain, begitu indah karena wajahnya mirip dengan Rasulullah. Ketika melihat kaki Sayyidina Husain, disitulah melihat kaki Rasulullah. Kemudian Sayyidina Hasan dan Husain berkata kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, adzanlah wahai Bilal. Lalu sahabat Bilal melihat Khalifah Abu Bakar. Wahai Sayyidina Hasan dan Husain, tadi ada Khalifah Abu Bakar memintaku untuk adzan, tapi aku tolak. Tapi dengan engkau meminta, mana mungkin aku menolaknya, karena aku takut ketika aku menolak nanti aku tidak diizinkan untuk beradzan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ketika itu
adzan yang dilakukan sahabat Bilal waktu sahur, yakni waktu subuh. Ketika waktu sholat telah tiba, datanglah seorang pemuda berbadan yang sangat kekar, meskipun kulit hitam tapi menghancar, sangat dahsyat karena besar kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabat Bilal datang, banyak orang meneteskan air mata, dan sepanjang sejarah disitulah banyaknya air mata yang membanjiri kota Madinah. Sungguh tidak kuat melihat Bilal, seakan-akan Rasulullah kembali kepada kita semuanya. Ketika sahabat Bilal menaiki menara, sahabat Bilal menengok ke arah kubur Rasulullah dan menangis yang sangat dahsyat. Lalu sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika sampai itu, semua orang-orang di Madinah menangis. Bahkan ada sampai yang pingsan-pingsan. Bahkan semua perempuan pun segera bergegas untuk berangkat ke masjid. Lalu mereka ada yang bertanya, apakah Rasulullah bangkit kembali? Kenapa Bilal adzan kembali? Di situ berarti Rasulullah dibangkit kembali. Tidak, Rasulullah tidak dibangkit kembali. Suasana seperti kembali karena jalannya sahabat Bilal pun tetap tidak berubah sedikit pun. Suasana seakan-akan kembali ketika masa Rasulullah masih hidup. Dan ketika sampai di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sahabat Bilal tidak kuat lagi. Beliau pun bahkan pingsan, namun hanya sempat berkata, sungguh aku tidak mampu. Teruskanlah adzanku. Sehingga pingsanlah sahabat Bilal. Begitu besar rasa cinta dan kasih, kerinduan yang dirasakan sahabat Bilal. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahaba. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dikasihinya. Mudah-mudahan meskipun kita dengan sahabat Bilal sangat berbanding jauh, setidaknya kita bisa meneladani beliau. Kita bisa menjadi orang yang selalu rindu dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kelak kita semuanya umat Nabi Muhammad yang dekat dengan baginda Muhammad yang kelak mendapatkan jatah syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.